sama guru yang sama juga sih ya. Saya Arsendi dan Saya Virginia. Oke. Kita lanjut sekarang masih di pasal-pasal tentang kejadian ini ya. Ini yang mau dibahas hari ini adalah kejadian dosa pertama kali terjadi di dunia gitu ya. Judulnya kalau yang di dalam buku ini tentang Tuhan mengasihiku yang berdosa. Jadi sekalipun ada dosa, tapi kita mau lihat Tuhan mengasihi kita seperti bagaimana gitu. Kita mulai dengan berdoa, Pak. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, juga karena kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Kami menyerahkan pembelajaran yang akan dilakukan dari awal sampai akhir. Firman Tuhan yang akan kami renungkan, juga diskusi yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan memimpin, sehingga kebenaran firman boleh kami pahami dan kami siap melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Jadi kita mulai dari mana nih, Bu? Saya sih mau mulai dari pasal 3 ayat yang awal-awal ini ya. Ayat 1 dulu deh, saya bacakan ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, pada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kayak ini ya, kalau saya kemarin merenungkan itu, ayat 1 sampai 3 itu, dialog antara ular dengan Hawa itu kayak, gimana ya, semacam belum sampai kayak menggiring ke arah dosa sih. Jadi kayak cuma tanya-tanya. Trial gitu ya. Iya. Ya itu ya. Apa sih? Iya, trial. Kalau trial kan bahasa Inggrisnya Apa ya percobaan memang, gitu ya. Jadi ya nyobain aja gitu. Pancingannya kena nggak sih gitu kan? Apa sih saya kalau bahasa itunya ya? Apa wave check apa? Check the water Ya, gitu check ya. the water, check the water. Gitu. Jadi Cek ombak. iya, cek ombak gitu. Jadi kalau kondisi ayat 1 tadi kan kayak nanya aja kan, buahnya jangan kamu makan nih gitu. Semuanya. Iya. Yang dalam itu. Lalu di ayat 2 dan 3 itu Hawa menjawab dengan polosnya gitu ya. Pokoknya dia jawab dengan jujur. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Gampang ya? Ditanya yang apa sih, remeh gitu ya? Iya. Dijawabnya pun dengan mudah gitu. Hawa bisa menjawab dengan mudah. Jadi kalau kemarin saya merenungkan, kayaknya awal mula orang bisa digoda atau terjatuh dalam dosa itu bukan dari yang berat sih gitu. Dari yang kelihatannya masih bisa terkendali nih, saya bisa jawab, saya tahu gitu ya, gitu. Kalau saya sih melihatnya gitu. Tapi pengalaman dulu jatuh lagi dalam rokok kan udah sempat berhenti ya rokok. Terus jatuh lagi dalam dosa rokok itu karena ya gitu sih, nganggap bahwa kayaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya ada di lingkungan orang perokok, tapi sayanya nggak. Gitu. Ternyata nggak sekuat itu Felguso gitu ya. Jadi ya mudah terpancing lagi gitu. Nah, baru setelah Hawa berbincang dengan ular soal tadi itu, ada nih selanjutnya. Di ayat 4 itu, ular mulai menghasut. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau tadi dibilang mati itu ya. Padahal Tuhan udah bilang kalau kamu makan buah yang di tengah-tengah taman itu atau raba, nanti kamu mati. Ini mulai nih gitu ya. Nah, ini mulai iya, belum dimakan. Belum ini malah dibilangnya nggak akan mati. Nah, ini kebohongannya dimulai di sini. Setelah tadi kita kayak merasa cukup bisa mengendalikan situasi, saya cukup kuat. Nah, disinilah gitu ya, ego kita tuh udah kena
jadilah gitu ya. Ini nggak tahu ya, saya waktu merenungkan tuh begitu gitu, dan pengalaman saya juga kayaknya begitu sih. Seringnya itu jatuhnya bukan di saat saya merasa saya perlu Tuhan, tapi justru saya di saat saya merasa Betul. saya bisa kok, ini mah nggak ada papanya tuh gitu ya. Karena keinginan daging kan yang ditulis Paulus juga gitu kan. Sangat apa ya, sangat lemah gitu ya. Ternyata gitu. Iya gitu. Nah, memang di buku istilahnya itu ya Pak, keinginan daging tadi ya. Jadi ada apa gambaran itu kayak ada Hawa juga sebetulnya ingin tahu bener nggak sih bakal mati nggak sih gitu. Iya. Makanya terus di ayat selanjutnya dibilang bahwa itu menarik gitu. Karena menarik hati, karena sepertinya memang menarik. Wah, nggak akan mati tuh kata iblis tadi gitu, kata si ular tadi itu. Ya agak terpancing kan berarti ya. Jadi yang tadinya taat, Tuhan bilang akan mati, kita percaya, dia mulai nggak percaya nih sama Tuhan. Jangan-jangan iya nih nggak akan mati nih gitu ya. Kita cobalah gitu ya. Iya. Dan akhirnya diambil lah si buah itu ya. Dan dimakan. Nanti memang kalau kita bandingin dengan di 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat 8 yang iblis berjalan keliling iya, itu. betul. Nah itu memang begitu prinsipnya ya. Jadi di saat kita merasa tenang-tenang, aman, sudah tenang, sudah lewat gitu, datang lagi. Sama juga sebetulnya prinsip yang sama yang Tuhan ajarin waktu Tuhan Yesus cerita tentang itu, Bu, tentang yang orang yang ditinggal roh, lalu rumahnya kosong, kalau nggak diisi ini ya. Kalau nggak diisi, nanti akan ada roh-roh lain yang diajak untuk masuk, mengisi, dan orang itu jadi lebih jahat dari sebelumnya. Nah, lalu kita lihat juga sih setelah tadi akhirnya Hawa mengambil buah itu ya, di ayat 6 itu dibilang bahkan bukan cuma makan sendiri nih. Karena hidupnya baru berdua, kita bagilah ya sama suami yang ada di sebelah gitu. Dan ada penafsiran lain kalau waktu Hawa berbuat dosa itu suaminya ada di situ. Tapi dia juga nggak bereaksi gitu. Iya, enggak. Karena kasihnya pada itu ya, pada Hawa itu. Atau mungkin dia juga penasaran tuh, jangan-jangan Adam tuh. Kecenderungannya karena dia sayang sama istrinya itu. Oh iya. Kan di pasal sebelumnya dibilang itu ya. Oh, inilah daging dari dagingku gitu. Nah, jadi setelah si buah itu diambil, dibagi berdua, dan ternyata kita telanjang gitu ya. Jadi memberi pengetahuan itu ya. Memberi pengetahuan bahwa mereka telanjang. Nah, ini kemudian yang muncul di perasaan mereka itu yang bisa kita lihat di ayat 8 dan 10 ya, Bu. Iya. Ketakutan ternyata ya. Karena di ayat 8 itu dibilang, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Ya ngapain lagi lah bersembunyi ya kalau misalkan nggak merasa ada apa-apa kan. Nah, jadi setelah tahu jadinya bahwa ini salah nih gitu, dari tadi yang dibilang jangan meraba, jangan dimakan, akhirnya dilakukan, jadi timbullah rasa takut itu ya, rasa bersalah. Dan reaksi yang diambil oleh dua ciptaan pertama ini ternyata menghindari Allah. Itu reaksi yang ternyata udah dari dulu ya, dan masih sampai sekarang sih ya. Nggak mudah gitu untuk ketika kita melakukan kesalahan lalu kita tahu, nggak mudah untuk kita mau langsung datang kepada Tuhan sih gitu ya. Bahkan kalau misalkan mau dilanjutkan gitu ya, ketika Tuhan di ayat 9 itu bertanya, di manakah engkau gitu ya, itu bertanya kepada Adam ya. Ternyata reaksinya silih, apa sih kalau orang Sunda bilang tuh? Silih nyalahkeun. Nah, memang kalau ini kita agak melebar gitu ya. Bukan melebar, loncat bahkan ke ribuan tahun sesudahnya. Ada seorang tokoh Alkitab yang
dikasih Allah, dari dialah gitu ya, dari dialah Allah membuat perjanjian datangnya Mesias itu dari Daud namanya, kita tahu semua itu. Nah, kalau kita ngebandingin Adam yang tadi itu, begitu dia bersalah dia jadinya nyalahkan orang lain, dan juga Hawa kemudian jadi nyalahin ular. Terlepas dari itu sih buat saya, terlepas dari memang ya, peperangan sesungguhnya itu iblis pakai ular untuk menolak kekuasaan Tuhan di atas manusia gitu. Jadi dipakailah manusia sebagai alat untuk melawan gitu. Karena sampai hari ini kan kekuatan yang berperang itu adalah kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis gitu. Nah, kita ini dan orang-orang lain di sekitar kita kan hanya medan perangnya. Nah, yang bedanya sikap yang dibuat oleh Daud dan sikap yang dibuat oleh Adam. Tadi kita lihat bahwa Adam dan Hawa begitu sikapnya, tapi kalau Daud sikapnya, padahal ini ribuan tahun kemudian ya. Menarik memang ini Daud ini. Di 2 Samuel 12 ayat 13 ya. Iya. Jadi kasusnya itu ketika Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya, sedangkan status Batsheba itu bukan perempuan lajang ya. Dia sudah bersuami, bahkan suaminya itu anak buah Daud sendiri gitu. Sehingga sampai ke konspirasi untuk melenyapkan suaminya Batsheba gitu ya, demi mendapatkan Batsheba. Lalu Daud ditegur oleh seorang hamba Tuhan, dan reaksi Daud ketika dia menyadari itu di ayat 13, 2 Samuel pasal 12, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nggak ada pembelaan, nggak ada nyalah-nyalahin. Siapa suruh mandi sore-sore gitu kan? Nggak ada. Ya udah dia. Salah Uria memilih istri gitu. Langsung aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu buat saya sangat menarik sih gitu, karena balik lagi ketika kita diperhadapkan pada kesalahan yang kita buat, cenderungnya kita akan membela diri gitu. Bahkan kalau bisa mencari alasan, menyalahkan pihak lain gitu. Dan ya baru ngeh gitu ya, itu teh bukan sesuatu yang kita buat gitu. Ternyata manusia pertama pun melakukan hal itu. Puter-puter gitu ya. Oke. Nah, ini yang penting memang kalau dari pelajaran di hari ini adalah yang penting kemudian adalah sikap Allah pencipta kita itu. Kita bukan ditolaknya setelah berbuat dosa, tapi justru dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Gimana sih kita tahu bahwa di Kejadian 3 itu kasih Allah itu jelas gitu, terutama di ayat-ayat ini ya. Kalau nanti di ayat 15 selanjutnya kan bisa ada pernyataan yang lebih jelas, tapi kalau ini secara implisit katakanlah gitu ya, secara tidak langsung Allah menyatakan kasihnya kepada manusia itu. Makanya di ayat 8 tadi dikatakan gitu ya, ini kan udah kejadian ya teman-teman, ini udah kejadian orang atau Adam dan Hawa itu berdosa, tapi Allah tetap datang ke Taman Eden. Dibilang dalam pada waktu hari sejuk. Pada waktu hari sejuk gitu ya. Pada waktu hari sejuk Allah datang. Dan di ayat 9 itu Allah masih ya tadi ya memanggil manusia itu. Dipanggil, di manakah engkau? Jadi nggak langsung kenapa kamu pada kamar lagi, langsung dihakimi gitu ya, ngapain sembunyi-sembunyi gitu lah gitu. Karena bukan nggak mungkin Tuhan, maksudnya Tuhan nggak mungkin nggak tahu sih gitu. Tahu lah jelas. Dan memang ini buat saya kepikir juga, memang bukan pertaruhan sih, tapi memang Tuhan memberi manusia itu sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Itu betul-betul the free will itu tuh udah ada ya. Iya.
Ya, Ketika free Tuhan will tahu itu, ini ya. bisa jatuh nih, tapi dia tetap mau memberi itu gitu. Si free will itu menarik Bu, karena gini, waktu di zaman Adam itu, kalau sekarang kita berbuat dosa itu kita udah kalau yang dia kan gini ya, ngebedainnya antara Adam dan Hawa, orang pertama, lalu sebelum jatuh dalam dosa, sebelum ada dosa di dunia, terus ada orang yang berdosa dan ada orang yang sudah diselamatkan, ada orang-orang yang sudah selamat. Kita ini yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat udah selamat. Posisinya sama kayak waktu Adam di awal, waktu Adam belum bikin dosa. Jadi mereka bisa menolak dosa gitu. Memang nanti untuk yang udah sekarang ini, Paulus bilang lagi kan, roh penurut tapi daging lemah. Tapi kita diberi kuasa supaya bisa menolak dosa sebetulnya. Waktu zaman Adam itu nggak ada tuh pilihan untuk tidak ada kekuatan dosa di dalam dirinya. Jadi dia betul-betul bisa milih dua hal itu, milih ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan. Tapi ya karena Hawa milih untuk nggak ikut Tuhan, Adam milih untuk ikut Hawa. Jadi udah mungkin Adam ketua itu ya, suami-suami ketua istri. Sayang banget istrinya gitu itu. Suami-suami sayang istri. Nah, memang tadi yang pertama itu ya, Tuhan tetap tak datang ke Taman Eden, sekalipun dia tahu kondisinya udah jatuh dalam dosa. Tuhan masih mencari. Ini mengingatkan saya pada renungan Bu Esther waktu jam doa beberapa waktu lalu ya. Tuhan yang mencari manusia. Jangan berpikir bahwa kalau kita bertobat tuh kita yang mencari Tuhan. Itu nggak pernah terjadi gitu ya. Dari kejadian di Taman Eden aja udah begitu ya. Tuhan yang mencari, Tuhan yang bertanya, di manakah engkau? Gitu. Sehingga ini bukti Allah tuh nggak berhenti gitu mengasihi sekalipun dia tahu kondisi Adam dan Hawa udah seperti apa. Dan juga dia tetap bertanya itu ya Bu, di ayat 11 dan 13 itu kan dia tetap tanya, kenapa kamu kok bisa tahu gitu ya. Ayat 11 itu gimana sih Bu bilangnya? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ditanya dulu. Luar biasa kasih Allah itu ya. Ingin denger gitu, ngerasa bersalah nggak gitu. Dan terus, ya saling menyalahkan gitu kan. Ini nih istrinya gitu. Terus istrinya bilang itu tuh gitu ya. Ayat 13 istrinya bilang ular gitu ya. Ular yang memperdayakan aku, maka aku makan gitu. Ya memang ya gitu ya kalau dosa. Kalau dosa tuh pasti kita akan, makanya memang kemudian kita bicara dosa yang kayak bola salju itu ya. Udah jatuh satu gitu, akan bikin lagi yang lain. Itu karena satu lingkaran memang dosa itu harus diputus, nggak bisa diselesaikan satu-satu gitu, tapi harus diputus supaya kita nggak terjerat lagi itu ya, jerat dosa. Makanya nanti besok minggu depan kita bicara tentang keselamatan itu. Allah satu lingkaran dosa itu terus diputus sama Allah gitu, di break gitu. Dan ini sih kembali lagi karena mengingatkan bahwa kasih Allah itu nggak pernah putus terhadap manusia gitu. Ya saya cuma mau mengingatkan jangan percaya kebohongan si iblis itu juga ya. Allah mah tetap mengasihi kita, bukan menolak. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, selalu bisa balik kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mencari kita. Dan diberi jalan gitu ya. Iya. Marilah datanglah kepadaku, Tuhan bilang tuh. Soal kita nggak mengeraskan hati. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa pasti ngerasa ada sesuatu yang berat. Di awal-awal doang sih nggak ngerasa berat tuh. Makanya memang Adam tuh nunjukin bahwa dia harus berupaya untuk menutupi dosanya itu, ketelanjangan dirinya. Tapi ya gitu, nanti ya di minggu depan kita belajar apa yang mau Tuhan pakai itu untuk menyelesaikan persoalan manusia dengan dosanya.
Kita menutup dalam doa. Saya pimpin ya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih yang tidak pernah putus, yang membuat Tuhan selalu mencari kami dalam segala keterbatasan dan dosa kami. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih karena Tuhan telah memilih kami dan memberi kami kehidupan yang kekal di surga kelak. Ya, terima kasih karena begitu besar pengorbanan yang sudah Tuhan berikan juga bagi kami. Kami belajar hari ini Tuhan dari Kejadian pasal 3 bagaimana Allah begitu mengasihi manusia dalam kondisi yang mungkin menurut manusia sudah hancur, sudah gagal, tapi Tuhan tidak berhenti. Tuhan tetap melaksanakan karya penyelamatan karena kasih Tuhan itu. Kami serahkan Tuhan pelajaran hari ini, kami serahkan murid-murid kami juga, supaya apa yang sudah kami pelajari boleh sungguh-sungguh memberkati dan boleh menegur kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran hari ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan, selamat beribadah juga. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.